Hai, balik lagi dengan saya, Salma Azhar Fadilah dengan NPM 102222013. Saya dari kelas C1 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Internet of Things atau yang disingkat dengan IoT. Apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini, kita tonton videonya sampai akhir. Apa itu IoT? IoT atau singkatan dari Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung internet. Jadi secara singkatnya, IoT ini adalah konsep yang menghubungkan antara dunia digital dengan aktivitas manusia yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tujuan dari IoT ialah menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital, menciptakan jaringan perangkat yang cerdas dan terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, serta bertindak berdasarkan data yang dikumpulkan. Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor dan perangkat keras yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data, terhubung ke internet, dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Secara ringkas, komponen IoT meliputi yang pertama, sensing and embed, yaitu sensing adalah komponen penginderaan pada IoT, sedangkan embed adalah komponen tertanam. Yang kedua ada konektivitas atau komponen konektivitas ini berfungsi untuk menggabungkan perangkat, sensor, aktuator, dan cloud untuk menghasilkan suatu tindakan. Yang ketiga ada IoT cloud yang berfungsi sebagai fasilitas yang berhubungan dengan data. Yang keempat ada IoT data analistik yang berfungsi sebagai komponen yang melakukan analisis terhadap data analog. Yang terakhir ada perangkat dan interface, yaitu tampilan yang dapat dilihat melalui suatu perangkat. Mengapa IoT begitu penting? IoT begitu penting untuk bisnis karena beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi. Dengan menggunakan perangkat IoT dapat mengoptimalkan proses, bisnis dapat meningkatkan efisien dan produktivitasnya. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang ketiga ada penghematan biaya. Yang keempat ada pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Dengan adanya IoT ini dapat mengumpulkan data tentang perilaku pelanggan, bisnis dapat menciptakan pengalaman yang lebih profesional dan menarik bagi pelanggan tersebut. Contoh dari IoT pada kehidupan sehari-hari sering kita temukan. Perangkat elektronik yang dilengkapi IoT terhubung satu sama lain melalui internet dan dirancang untuk bertukar data. Contohnya itu yang pertama ada smart home. Contohnya itu seperti lampu, kipas angin, AC, perangkat lain yang terkoneksi melalui internet. Yang kedua ada smart city. Contohnya itu adalah aplikasi yang dapat mengirimkan peringatan ke dinas kebersihan kota ketika sampah sudah menumpuk, atau aplikasi web yang dikoneksikan dengan sensor. Yang ketiga ada perangkat elektronik atau wearable. Wearables ini merupakan perangkat yang memiliki sensor yang terhubung dengan perangkat lunak atau untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pengguna. Ini tuh sering diaplikasikan pada jam tangan, kacamata, gelang, kamera, dan produk lainnya. Salah satu contoh produknya yaitu smartwatch dari Apple. Yang keempat ada sistem keamanan biometrik, merupakan teknologi yang memanfaatkan sidik jari, suara, mata, dan pengenalan wajah. Selain menawarkan banyak manfaat, IoT juga menimbulkan sejumlah risiko dan tantangan. Berikut merupakan risiko dan tantangan yang pertama yaitu risiko keamanan dan privasi. Dengan banyaknya perangkat IoT yang rentan terhadap peretasan atau ancaman cyber lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan privasi data sensitif. Yang kedua, masalah interoperabilitas. Yang ketiga ada kelebihan data. Yang keempat ada biaya dan kompleksitas, yaitu dengan penerapan IoT ini bisa menjadi mahal dan rumit, sehingga memerlukan investasi besar pada perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur. Yang kelima ada tantangan peraturan dan hukum. Dunia juga harus mematuhi berbagai peraturan perlindungan data, privasi, dan keamanan cyber yang mungkin berbeda-beda tiap negara.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!